Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kok kayak semakin berkurang ini. Kajian akidah memang gini ya. Kalau temanya percintaan mungkin rame ya. Percintaan, pernikahan mungkin rame. Dan itu bukan ciri Ahlus Sunnah ya. Apalagi dia seorang dai. Itu menghabiskan ceramahnya untuk membahas yang secara umum kaum muslimin banyak yang sudah tahu. Tapi mereka mengabaikan akidah. Ini sebenarnya secara metode dakwah ini sudah menyimpang dari ajaran Islam. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, perkara pokok, prinsip sepanjang hidup para Rasul, apa yang mereka sampaikan? Jamaah, tauhid dan memperingatkan syirik. Termasuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun 10 tahun full penuh 13 tahun penuh fase Mekah, tauhid, syirik, iman, kufur. Baru di fase Madinah itu menjelaskan syariat-syariat yang baru, kewajiban sholat, zakat dan lain-lain, tentang hukum-hukum pernikahan dan seterusnya, perceraian. Meskipun demikian, beliau masih tetap memprioritaskan masalah akidah, masalah tauhid. Bahkan di hari-hari menjelang wafat beliau. Dalam redaksi yang lain itu 5 hari. Dalam hadis Aisyah dan Ibnu Abbas itu di hari wafat beliau. Masih memperingatkan para sahabat tentang masalah akidah. Memperingatkan para sahabat tentang bahayanya kesyirikan, atau salah satu sarana yang menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Nah, begini seharusnya. Jadi sangat besar perhatiannya dari kalangan dai-nya Ahlus Sunnah dan juga para pelajarnya seperti kita ini terhadap perkara akidah. Bukan malah melempem masalah akidah. Nah, kalau kita di zaman kita sekarang yang ada ini loh, pengajian sing rame bahasa apa kira-kira? Sing semua datang, laki, perempuan, tua, muda. Bahasa apa kira-kira? Halo? Yang lucu, sing disenangi banyak orang. Kan begitu? Iya apa enggak di kenyataannya? Iya. Masya Allah. Bahkan yang juga sebagian orang yang mengherankan, katanya dia Ustadz Salafi, Ustadz Ahlus Sunnah, tapi dalam dakwanya itu banyak menghabiskan permasalahan pernikahan, masalah rumah tangga, masalah percintaan. Ada enggak yang seperti itu? Ustadz terkenal ini, bahkan doktor, entek bahasiku, tidak pernah menjelaskan syirik, tidak pernah menjelaskan akidah yang hak, akidah para salaf seperti apa. Seperti yang akan kita bahas ini, bab ke-22. Jadi habis nang dinding ngentekno bahas masalah tema ibu-ibu. Nah itu. Masya Allah.
Ini bukan berarti kita mengingkari syariat itu, tidak. Tapi bukan termasuk ciri ahlus sunnah, apalagi da'inya itu menghabiskan dalam mendidik manusia, itu mereka mengabaikan akidah, mengabaikan masalah tauhid, mengabaikan betapa bahayanya syirik. Ini penyimpangan dan kerusakan yang terjadi pada sebagian orang yang katanya dai ahlus sunnah. Kalau ahli bid'ah sudah kita gak bahas ahli bid'ah, wajar ya. Mereka perusak agama. Justru akidah yang hak ini mereka tentang, mereka perangi. Kan begitu. Masya Allah. Jadi masalah akidah ini seharusnya menjadi prioritas yang paling utama bagi setiap muslim di dalam mempelajarinya, bagi para dai di dalam mendakwakannya. Bukan berarti kita tidak mengajarkan syariat yang lain, bukan berarti kita pelajar ilmu tidak belajar syariat yang lain. Tidak, kita belajar masalah sholat, masalah pernikahan, masalah perceraian, dan syariat-syariat yang lainnya. Tapi muatan dan prioritas yang paling banyak masalah akidah, masalah tauhid. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Apalagi di zaman kita sekarang. Jadi salah satu tanda untuk mengetahui seorang dai itu berada di atas akidah yang hak, berada di atas manhaj salaf, di atas manhaj yang hak, bagaimana perhatian dia terhadap akidah yang hak. Ini untuk mengetahui dai ini benar apa enggak, itu bagaimana perhatian dia terhadap akidah salaf, khususnya masalah tauhid. Nah, kita akan tahu benar ini dai. Tapi kalau dai nggak pernah peduli dengan masalah yang besar ini, sudah jangan diambil ilmunya. Ini orang-orang menyimpang. Tapi kan itu katanya Ustadz manhaj salaf, Ustadz ahlus sunnah, katanya. Iya kan? Semua orang kan bisa mengaku, ya kan? Semua muslimin kan mengaku ahlu sunnah. Ahli bid'ah itu yang berbuat syirik yang mengaku ahlu sunnah. Yang mereka gemar melakukan bid'ah mengakunya ahlu sunnah. Sing wingi iku perayaan-perayaan ini ngaku nih ahlus sunnah. Mereka tahu Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, imam madhab yang 4 juga ono. Masya Allah, sudah hawa nafsu. Nah, terus siapa yang mereka contoh? Masya Allah. Nah, ini seharusnya menjadi perhatian yang besar bagi setiap muslim dan muslimah. Karena keselamatan dan kebahagiaan kita masing-masing nanti di akhirat itu tergantung kebenaran akidah kita, kesahihan akidah kita yang akan kita bawa, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik akidahnya maka dia termasuk orang-orang yang bahagia, apabila rusak, menyimpang akidahnya maka dia termasuk golongan orang-orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Itu sedikit muqaddimah ya. Karena memang kalau di mana-mana akidah yo segini memang ya. Itu. Bab yang ke-22. Halaman 235 bagi yang punya kitab. Asy-Syaikh Al-Imam rahimahullah berpandangan bahwa jihad, ini maksud jihad di sini adalah jihad berperang. Jihad berperang melawan orang-orang kafir adalah bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim. Ini untuk membantah orang-orang Khawarij. Mereka tidak akan berjihad kecuali hanya bersama pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh. Adapun zalim tidak. Ini. Kalau di negeri kita berarti siapa? Presiden. Hukum jihad secara global ini fardu kifayah. Secara global. Adapun fardu ain ini dalam kondisi tertentu untuk orang-orang tertentu. Ada 3 kondisi disebutkan oleh ulama. Jihad fardu ain bagi orang tertentu. Yang pertama, ketika sudah berpapasan dengan musuh. Ini fardu ain. Kalau seorang muslim atau kaum muslimin sudah berpapasan dengan musuh di medan perang, maka dia tidak boleh melarikan diri.
Apabila dia melarikan diri, ini termasuk salah satu dosa yang dapat membinasakan pelakunya dunia dan akhiratnya. Berarti termasuk kabair. Lari dari medan perang. Ini fardu ain, nggak boleh lari. Gitu ya. Yang kedua, apabila suatu daerah yang dihuni oleh mayoritas muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka tidak kaum muslimin akan membela diri yang dinamakan dengan jihadud difa. Ini fardu ain bagi kaum muslimin daerah tersebut yang diserang secara tiba-tiba oleh orang-orang kafir musyrik. Maka daerah tersebut, kaum muslimin di daerah tersebut itu tidak boleh ada yang lari dari medan perang. Laki-laki khususnya. Ini. Kondisi yang ketiga fardu ain, apabila pemimpin, penguasa, pemerintah meminta suatu kaum di antara kaum muslimin untuk berangkat berjihad menuju medan perang melawan orang-orang kafir. Ini 3 kondisi ini. Ya, 3 kondisi. Adapun selain itu fardu kifayah. Berarti kalau berangkat ke Palestina apa hukumnya? Hah? Fardu apa? Kifayah. Kalau ayo dosa kabeh wek dhewe iki. Kok gak berangkat kalau fardu ain? Kalau misalkan fardu ain kok gak berangkat kita? Itu. Fardu kifayah bukan fardu ain. Orang yang mengatakan fardu ain keliru. Salah besar. Karena sebagian orang-orang yang ada indikasi khawarij ini mengatakan fardu ain berangkat ke Palestina. Masya Allah. Udah edwin doprok di Indonesia. Lah ngama angin ini jenenge ya. Ngomong fardu ain perang, fardu ain ayo, tapi gak budal-budal deh. Lah kurang ajar gini ya, ngakali wong. Dek dhewe cangkruk. Itu. Masya Allah. Fardu ain dosa kabeh gini. Seperti sholat kan fardu ain, kalau kita nggak sholat bagaimana? Dosa hukumnya, bahkan bisa kafir. Itu karena masing-masing individu kaum muslimin. Terus sedikit tentang hukum jihad berperang. Jihad dalam artian berperang bersama pemimpin kaum muslimin. Adapun jihad-jihad yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang melakukan kerusakan itu bukan jihad, tapi fasad dan fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi, seperti yang terjadi di negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Melakukan teror, tindakan terorisme di negeri-negeri aman yang tidak ada peperangan. Ini bukan jihad, tapi fasad dan fil ard, berbuat kerusakan di atas muka bumi. Mereka menamakan jihad bukan dengan namanya. Insyaallah. Nauzubillah min dzalik. Ini orang-orang khawarij. Orang-orang yang merusak. Sekarang kita baca redaksinya. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, ini akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang bab ini. Sesuai dengan akidah para imam Ahlus Sunnah. Wa aral jihada madiyan ma'a kulli imamin barron au kana fajiron. Dan saya berpandangan jihad sejak dahulu itu bersama pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir, zalim. Zalim. Wa salatal jama'ati khalfahum jaizatun. Salat bersama mereka, salat di belakang mereka adalah boleh. Nanti juga ada pembahasan ini, salat itu bersama pemimpin. Termasuk salat-salat syiar-syiar, salat yang besar seperti Idain, 2 salat apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sama pemimpin. Berhari raya bersama pemimpin, ini ciri Ahlus Sunnah. Lihat kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih masalah itu. Bukan menyelisih pemerintah muslimin dalam berhari raya. Bahkan sampai 4 kali riyoyoni ya. Di negeri kita ini, Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika. Masya Allah.
Ini sudah hawa, ini kejahilan, egoisme. Kan ini perkara umum, perkara urusan muslimin, bukan perkara kelompok tertentu. Akhirnya riyo ini ono papat, engko salat ite ya ono papat. Itu. Engko Idul Adha ya ngono pisan ya, itu masyaallah. Dan ini tiap tahun loh terjadi di negeri kita ini. Masyaallah. Wis jelas Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat apa? Hilal. Dan berhari rayalah karena melihat hilal. Bukan pakai hitungan Nabi ini. Insyaallah. Bahkan sebagian kaum jauh-jauh hari sudah ditentukan hari rayanya. Ini menyalahi sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua menyalahi pemerintah, sudah jelas. Dan alhamdulillah pemerintah di negeri kita selalu menggunakan metode ru'yah. Insyaallah. Dan kalau wis posoe gak podo, biasanya riyoyonya juga gak podo. Insyaallah. Sudah hawa, sudah hawa. Hawa nafsu tidak mau kembali kepada dalil syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga penting ini bagi kita para pelajar ya, khususnya para pelajar seperti kita. Kalau terjadi perbedaan pendapat, itu kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Bagi yang punya ilmu menjelaskan. Bagi yang nggak punya ilmu, belum punya ilmunya, maka wajib dia diam 1000 bahasa. Kemudian yang dia lakukan yang kedua, tanya kepada ahlinya. Nah ini penting, terus saya ulang-ulang masalah ini. Kalau terjadi perbedaan pendapat, bagi yang punya ilmu, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Tentunya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ini. Yang kedua, yang berbicara tentang perbedaan pendapat, ini orang-orang yang tahu ilmu. Jadi orang-orang gak punya ilmu, orang bodoh, diam dulu, diam 1000 bahasa. Jangan ikut komentar. Secara langsung maupun tulisan. Biasanya di medsos melok komentarku, wabeh dadi ustad. Nah itu, sok tahu. Masya Allah. Kalau perkara dunia, kenapa kita nggak berani berbicara tentang sesuatu yang kita memang nggak punya ilmunya? Tapi kalau agama, kenapa semua berani berbicara ini? Musibah. Coba lagi ngomong perkara kedokteran, kira-kira sing wani ngomong sama perkara kedokteran. Ya dokter, para dokter yang akan ngomong, kita akan diam membisu 1000 bahasa karena kita nggak punya ilmu. Ini masalah dunia. Tapi kenapa kalau agama semua bisa komentar? Ini penyakit kronis di zaman kita sekarang ini. Lebih berbahaya dari segala penyakit badan. Ini. Wabe melok komentar wis. Itu. Bahkan sebagian besar mereka maca Qur'ane gak pati iso ya. Tapi kalau agama, sudah koyok syekh. Gitu. Sengkleh mungkin ya. Itu, Masya Allah. Kok wabe iso komentar? Masya Allah. Kembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Bagi yang nggak tahu, diam 1000 bahasa, tanya kepada yang tahu. Bertanya kepada orang yang kita rasa orang ini punya ilmu, kita tanya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, kalau seseorang ketika terjadi perbedaan pendapat, ternyata dirinya menyalahi kebenaran Al-Quran dan Sunnah, wajib bagi dia rujuk kepada kebenaran. Dan ini tidak mudah. Ya kalau orang sudah dikuasai hawa, dikuasai egoisme, kesombongan, kecongkaan, ini sangat sulit kembali kepada kebenaran. Dan itu bukan ciri ahlu sunnah. Ahlu sunnah dia tahu menyalahi kebenaran, saya menyalahi agama yang dibawa oleh Rasulullah dalam beberapa perkara, saya rujuk. Ini ciri ahlu sunnah. Ciri orang-orang yang jujur keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak bertahan di atas kebatilan. Apalagi sampai cari pembenaran. Nah ini, akui salah, jujur. Ini ciri ahlu sunnah. Karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Nah ini, demikianlah keadaan salafus saleh, jujur. Salah ya salah. Sebagian imam-imam ahlu sunnah yang dulu tergelincir kepada kesalahan dalam masalah akidah,
Kemudian di akhir-akhir kehidupannya mereka tobat, jujur, menyadari kesalahan mereka. Ini ahlu sunnah. Jangan seperti ahli bid'ah kita ini, pelajar ahlu sunnah. Salah sih tetap aja ngotot, cari pembenaran. Ini jelas-jelas salah menyadari Al-Quran dan sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh, kok sih tetap aja. Ini bukan ciri ahlu sunnah ini. Ini penting untuk terus diulang-ulang kepada para pelajar, kepada para jamaah, kepada penuntut ilmu. Itu. Karena tidak sedikit tuh para pelajar sekarang wis jelas-jelas dia menyalahi Al-Quran dan sunnah sih ngotot, ngewengkel. Ngaku nih bermanhaj salaf. Masya Allah. Kok sing situ nak mana sing bodoh gak punya ilmu tapi berani berbicara. Hanya sandarannya kila waqal, kata fulan wa allan. Itu. Gak punya ilmu, diam. Ini kita harus tahu kadar diri kita masing-masing. Yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Aku perkara ini gak duwe ilmu nih anggur menengai. Gitu. Jangan sok tahu. Apa sih tujuan kita sok tahu ingin dipuji orang? Kan begitu. Ingin lo aku duwe ilmu. Apa kayak gitu? Kan bisa jatuh riak nanti. Padahal gak duwe ilmu, jatuh riak berbicara agama dengan tanpa ilmu. Tak double-double dosa nih. Ini penyakit kronis ini di zaman kita sekarang. Nauzubillah min dzalik. Jadi kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Allah katakan apa dalam kitabnya? Surat apa itu? An-Nisa ayat 59. Ini juga berkaitan dengan bab ini. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih, berbeda pendapat ini Allah menyeru orang mukmin. Fi syai'in, pada tentang sesuatu. Syai'in di sini nakira umum, apa saja. Perkara akidah, perkara tauhid, perkara fikih, perkara muamalah, perkara halal haram. Fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikan kemana? Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukan dikembalikan kepada perkataan fulan wa'alan, bukan dikembalikan kepada pendapat pribadi, bukan dikembalikan kepada sok tahu. Ini yang terbanyak ini. Sok ngerti padahal bodoh gak ngerti. Masya Allah. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu akan baik akibatnya. Kemudian ayat selanjutnya ayat ke-60 Allah menjelaskan kriteria orang-orang munafik. Itu sangat berat ketika mereka diajak kembali kepada hukum Allah. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka menghendaki mengembalikan perselisihan itu kepada hukum taghut, segala hukum yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Ini. Jadi orang yang gak mau mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah itu ada bibit-bibit apa dalam hatinya? Kemunafikan. Itu silakan baca 60 sampai 65. Itu kriteria orang-orang munafik. Sangat berat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maunya dikembalikan kepada dirinya, kepada kebodohannya, kepada fulan wa'alan, tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini kita harus hati-hati ini. Jadi orang-orang mukmin, orang yang bermanhaj salaf ahlu sunnah, ini titik-titik dalil, titik-titik dalil. Ya apa perkara iki dalile? Ya apa perkara iki dalile? Nah, gitu. Seharusnya. Lek gak tahu tanya kepada ahli ilmu. Ini orang terpercaya, yang saya percaya dia punya ilmu. Saya tanya dulu. Nah, gitu seharusnya. Jadi jangan seperti ahli bid'ah gitu loh, pelajar ahlu sunnah ini. Nah, sebagian pelajar ahlu sunnah ini niru jejak ahli bid'ah. Itu berani ngomong tanpa ilmu, nanti kembali kepada pendapat ini itu. Masya Allah. Terus kemudian wal jihad madin munzu ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an yuqatila akhir hadhil ummah ad-dajjal.
Jihad sejak dahulu, sejak Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sampai akhir umat ini memerangi Dajjal. Jadi sampai hari kiamat ini syariat jihad ini. La yubatiluhu jawra jairin wala adlu adilin. Tidak akan terbatalkan syariat jihad ini karena kezaliman orang zalim maupun keadilan orang yang adil. Seandainya pemimpinnya zalim, dia mewajibkan jihad, maka wajib bagi muslimin yang diseru oleh pemimpin zalim itu untuk jihad. Gak akan batal dengan sebab pemimpin zalim. Nah itu ya. Sekarang kita baca sarahnya. Akidah yang diyakini oleh Syekh rahimahullah ini merupakan akidah para salafus saleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa jihad dalam artian berperang melawan kaum kufar adalah dengan pemerintah kaum muslimin, yang baik maupun yang zalim. Ini bersama pemerintah ketika melakukan penyerangan ya, penyerangan negeri kufar. Berbeda dengan sebagian ahli bid'ah seperti kaum Khawarij, di mana mereka meyakini bahwa jihad adalah dengan pemimpin kaum muslimin yang baik saja, tidak yang zalim. Gitu ya. Oleh karena itu mereka nggak mau mentaati pemimpin yang zalim. Itu. Mereka nggak mau mentaati pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah itu. Saya teriak-teriak ini. Bahkan sebagian ini dikatakan imam. Ya, pemerintah itu welek-elekno. Masya Allah, dianggap orang hebat mengerti agama ini, padahal bodoh dalam bab ini. Ngeri gak kayak gitu itu? Dan kita membantah orang seperti ini bukan karena benci, enggak. Ini karena apa sebenarnya? Nasihat, menasehati apa pelakunya, dan juga menasehati siapa? Muslimin. Dan ini kebaikan bagi orang yang dibantah, baik ketika dia masih hidup maupun setelah wafat. Ini untuk meringankan dosanya. Jadi kalau ada muslimin yang menyimpang dalam beberapa perkara yang tidak mengeluarkan dari Islam, penyimpangan masalah akidah yang tidak mengeluarkan dari Islam, ini baik bagi orang yang dibantah ketika dia masih hidup maupun sudah wafat. Kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga pakai akal sehat, ini baik sebenarnya bagi orang dibantah, ini baik. Apalagi dia sudah meninggal. Ini untuk meringankan beban dosanya. Karena berapa juta manusia yang mengikuti kerusakan dan kesesatannya. Nah gitu. Ojo dibela, wong keliru itu jangan dibela, baik ketika hidup apalagi sudah mati. Jangan dibela. Sehebat apapun dia, setinggi apapun kedudukannya di mata manusia. Bahkan seharusnya berterima kasih seharusnya. Demikianlah dulu para imam itu seperti itu. Insyaallah seperti itu, berterima kasih seharusnya. Sebenarnya membantah orang yang menyimpang di antara muslimin, yang penyimpangannya tidak mengeluarkan dari Islam, ini baik bagi orang yang dibantah, kebaikan yang besar bagi orang yang dibantah. Apalagi dia orang yang diikuti banyak manusia, menjadi pemuka manusia. Itu. Terus kemudian mereka kaum Khawarij telah menyalahi akidah Ahlussunnah sejak generasi para salaf terdahulu hingga hari ini. Karena memang kaum Khawarij meyakini tidak ada ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin yang zalim. Seperti di zaman kita sekarang ini. Iki cocok di bahasa iki ya enggak? Iya. Omane kate pelantikan ya gitu. Iya kan? Kapan pelantikannya? Sing nyoblos kan terus iki nyoblos. Kapan jamaah? Kok meneng kabeh wedi ngene modele. Kamel pemilu berarti ya. Insyaallah. Karena dalam bab ini banyak kerusakan sudah di zaman kita sekarang ini.
Mereka semua ngakunya Ahlussunnah. Mencela, menghina di podium-podium, di ceramah-ceramah, di media sosial melalui tulisan maupun lisan. Diwelelekno, dihancurkan nama baiknya, pemimpinnya, keluarganya, kan begitu. Masya Allah. Hawa sudah, hawa nafsu. Mereka sudah menggunakan akal-akal mereka yang picik, yang rusak, tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Oleh karena itu bab yang ke-22 ini berkaitan dengan bab selanjutnya, 23. Kewajiban kita taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf serta sabar atas kezaliman mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini Ahlussunnah. Tapi kalau ahli bid'ah bagaimana? Pemimpin yang zalim. Halo, ahli bid'ah bagaimana sikap mereka kepada pemimpin yang zalim? Dicaci maki, dihina. Sebagian mereka ingin mengadakan kudeta. Masya Allah. Padahal sekian banyak nas, Nabi SAW mengatakan sabar, sabar. Dengar dan taat, tetap sabar. Aku menunggu kalian di telaga Al-Haud. Dan beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Masya Allah. Ahlussunnah selalu kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah firman Allah dan sabda Nabi SAW yang sahih. Nggak ngikuti kebanyakan manusia. Nah, gitu ya. Masya Allah. Bahkan Imam Bukhari itu menukil di dalam kitab dinukil oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau meriwayatkan dari 1000 guru, ya, di antaranya bab masalah akidah, masalah ini. Dia menukil perkataan Imam Ahmad dan menukil perkataan Fudail bin Iyad. Keduanya mengatakan lau annali da'watan mustajabah. Seandainya aku punya doa yang mustajab, aku tidak akan memanjatkan kecuali untuk pemimpin. Ini akidah Imam Bukhari yang meriwayatkan dari 1000 guru lebih. Nah, terus mencela pemimpin, mencaci maki, ngewelek-ngelek merusak nama baiknya. Iki mel akidah sopo ini? Menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah. Ketika Allah Ta'ala menguji Bani Israel dengan pemimpin siapa? Fir'aun. Ketika Musa dan Harun diperintah untuk mendatangi Fir'aun, Allah perintahkan agar Musa dan Harun mengucapkan apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Surah Toha ayat 44, 40 sekian. Idhaba ila fir'auna, wahai Musa Harun, datangi Fir'aun itu. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada Fir'aun oleh kalian berdua qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut. Tuh coba. Kira-kira ono gak pemimpin muslimin saiki zaman kita sekarang sing koyok Fir'aun? Ada atau tidak? Tidak ada. Lu Fir'aun sing koyok ngene iki lho, rusake Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang tinggi. Itu masih diperintahkan oleh Allah kepada Musa dan Harun menasihati Fir'aun secara baik-baik, ucapan yang lemah lembut. Ono Fir'aun tauhid, oh gak ono, ndak ada. Oh zalim, ayo, ndak ada. Ini metode Al-Quran. Mau bantah Quran, disilakan kalau bantah Quran. Allah abadikan dalam surah Toha. Dan sebab kesabaran Musa, Harun dan Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka.
Ini Allah juga abadikan dalam Quran surat Al-A'raf. Dengan sebab kesabaran mereka, Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga mereka berkuasa di negeri Fir'aun. Masya Allah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Tapi orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, menggunakan emosi dan hawa, ya hanya marah sudah. Marah, jengkel, tidak sabar. Masya Allah. Terus kemudian di sini kita sebutkan beberapa pernyataan para imam dalam bab ini. Imam Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, Abu Bakar Al-Ismaili, Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, At-Tahawi dalam kitab akidahnya, Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau membuat satu judul bab tersendiri dalam bab ini. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal dalam kitab akidahnya, kemudian Al-Imam Ibnu Abi Zamanin dalam kitabnya Ushul Sunnah. Yang intinya sama, jihad itu bersama pemimpin yang baik maupun yang zalim, sejak dahulu hingga nanti hari kiamat. Ini akidah mereka para imam. Akidah mereka para imam. Kalau kita nggak ngikuti mereka terus melok sopo kan gitu. Melok imam saiki sing jarene wong imam iku ya gak karu-karuan. Tahu kan yang saya maksud jamaah? Nah itu. Masya Allah. Dianggap ulama, dianggap orang ngerti. Masya Allah. Jadikan rujukan, jadikan tempat fatwa bagi manusia. Fasu'ilu, lalu dia ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Insyaallah. Penting gak kira-kira masalah akidah jemaah? Insyaallah sangat besar. Oleh karenanya, ini kita ringkas saja ya, gak kita baca satu persatu karena terlalu panjang. Para ulama Ahlussunnah telah sepakat bahwa jihad akan terus berlangsung sejak dahulu hingga hari kiamat bersama penguasa kaum muslimin yang baik maupun yang zalim. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama Ahlussunnah juga menjelaskan tentang hukum jihad berperang. Di sini kita nukilkan dari kitab Syekh Shalih Fauzan. Beliau nulis dalam bab ini punya kitab khusus namanya Muhimmat Haulal Jihad. Perkara-perkara penting seputar jihad. Ini Syekh Shalih Fauzan punya kitab masalah ini. Ini kita nukil dari beliau dan beliau menukil dari beberapa ulama sebelum beliau. Di antaranya Al-Imam Ibnu Atiyah, salah seorang mufassirin. Ibnu Atiyah mengatakan walladzi istamarra alaihi al-ijma', dan kesepakatan ulama terus berlangsung annal jihad ala kulli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fardu kifayah. Ini secara global ya, secara global, bahwa hukum jihad kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fardu kifayah secara global. Namun nanti ada keadaan tertentu, masing-masing orang tertentu itu menjadi fardu ain. Terus kita lanjut sebentar. Beliau juga mengatakan, dan barang siapa yang telah hadir pada barisan orang-orang yang diwajibkan jihad atau musuh mengepung dirinya, maka wajib baginya berjihad. Ini fardu ain yang seperti ini. Lalu Syekh Shalih Fauzan memberikan komentar, maka inilah hukum asal jihad terkadang menjadi fardu ain, menjadi fardu ain. Lalu di sini kita nukilkan perkataan Ibnu Qudamah dalam Asy-Syahrul Kabir yang kita sebutkan awal tadi. 3 kondisi jihad dikatakan fardu ain. Yang pertama, ketika bertemu musuh, 2 pasukan sudah saling berhadapan antara muslimin dan kafirin. Di medan perang sudah ketemu oleh Melayu. Yang kedua,
orang-orang kufar menyerang negeri atau suatu daerah tertentu, daerah kaum muslimin, maka wajib penduduk negeri tersebut yang diserang oleh orang-orang kafir wajib membela diri, menolak serangan mereka. Wajib jihad laki-lakinya, gak oleh melayu, kecuali untuk mengatur strategi boleh. Ya, untuk mengatur strategi. Untuk melayu meninggal no perang gak oleh. Yang ketiga, apabila pemimpin atau ulil amri meminta kepada suatu kaum untuk berangkat berjihad, ini sesuai bab ini, maka wajib berangkat berjihad bersamanya, gak boleh menolak. Gak boleh menolak. Ini. Ya mungkin azan dulu. Allahu Akbar, Asyhadu an la Kita lanjutkan sebentar. Jadi itu 3 kondisi jihad dikatakan fardu ain pada kondisi tertentu dan orang-orang tertentu yang mengalami 3 hal itu. Pada poin yang ketiga, khusus yang ketiga, apabila seseorang pemerintah atau ulil amri menyeru untuk berperang, berjihad, berangkat berjihad, maka apabila tidak berangkat, ini termasuk dosa besar. Allah akan timpahkan siksa yang pedih kepada orang-orang yang tidak mau berangkat berjihad ketika diseru oleh pemerintah atau penguasa yang baik maupun yang zalim. Itu kita sebutkan dalam surah At-Taubah 3839. Ya, 3839. Sekarang kita langsung aja meloncat halaman 240.
Yang tulisan Arab itu wasalatul jamaati khalfahum jaizatun. Salat jamaah di belakang mereka adalah boleh. Ini juga merupakan akidah Ahlussunnah yang berbeda dengan kaum Rafidhah dan Khawarij, bahwa salat 5 waktu termasuk di dalamnya salat Jumat dan syiar-syiar Islam yang besar yang lainnya yang memang dikerjakan secara bersamaan kaum muslimin, seperti berpuasa pada Ramadan, haji, jihad maupun 2 hari raya, adalah bersama ulil amri di antara kaum muslimin, yang baik maupun yang zalim. Baik itu Idul Fitri, Idul Adha, kita bersama muslimin. Ini keliru ini kalau ada sebagian ustadz Ahlussunnah Salafi biasanya Idul Adha itu menyelisih pemerintah. Ini keliru. Karena biasanya perbedaan tanggal dengan Saudi kan ya. Ini keliru, menyalahi akidah Ahlussunnah dalam bab ini. Kalau seandainya puasa Arafahnya nggak sama sudah nggak masalah, tapi hari rayanya sama. Nggak boleh menyelisih dalam bab ini. Misalkan tanggal 9-nya lebih dahulu Saudi daripada negeri kita, Arafahnya. Sudah kita ikut saja Saudi tanggal 9 Arafah. Kita meyakini puasa Arafah itu berpatokan wukuf. Tapi untuk hari raya, karena kita di negeri di luar Arab, yang hari rayanya berbeda dengan Arab, maka kita ngikut hari raya di negeri di mana kita tinggal. Gak boleh menyelisih ini. Ini banyak yang seperti ini. Ya. Berarti mengikuti manhajnya Khawarij dalam menyelisih pemerintah dalam menegakkan syiar Islam yang besar, salah satunya Idul Adha, salat Idul Adha. Gitu. Kemudian sebagian ahlu bid'ah seperti Khawarij dan yang semisal mereka berpendapat tidak boleh salat di belakang para pemimpin kaum muslimin jika mereka adalah para pemimpin yang zalim. Enggak boleh iki. Selama dia muslim maka boleh dia menjadi imam salat kaum muslimin. Kecuali kafir, gak oleh. Kuburiyun misalkan. Jika seandainya mereka salat di belakang para pemimpin yang zalim atau orang-orang yang mewakili para pemimpin kaum muslimin yang zalim tersebut, maka mereka akan mengulangi salat mereka. Ini Khawarij kayak gitu. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengulangi salatnya maka dia adalah ahli bid'ah. Berarti meninggalkan asar dan menyelisih sunnah. Lalu di sini kita sebutkan beberapa kisah sahabat yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa yang salat di belakang pemimpin zalim, bahkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar mengeluarkan dari Islam atau tidak? Tidak. Berarti dia masih muslim. Salat di belakang peminum khamr, mabuk, coba. Tapi para sahabat masih ada yang salat di belakangnya dan tidak mengulang salatnya. Subhanallah. Ini seperti Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Dia seorang peminum khamr ini. Kemudian juga salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin kaum muslimin yang sangat zalim, banyak menumpahkan darah. Tapi sebagian sahabat-sahabat besar seperti Abdullah bin Umar salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Ono sahabat sing memprovokasi untuk memberontak Hajjaj? Gak ono. Ini menumpahkan darah muslimin loh ini. Hajjaj ini. Zalimnya luar biasa ini. Tapi gak sampai kafir. Gak sampai kafir. Kemudian Syekhul Islam sini mengatakan adalah para sahabat mereka salat di belakang orang yang mereka ketahui kezalimannya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud dan selainnya dari kalangan sahabat pernah salat di belakang Al-Walid tadi. Peminum khamri. Salat subuh 4 rakaat coba. Lek makmume dhewe apa kira-kira? Hah? Kira-kira ya apa wis rame geweger masjid iki wis. Iya. Itu. Masyaallah. Utsman juga pernah mencambuknya disebabkan perbuatannya. Gitu. Wis dielingno ae. Imam lek keliru kan ngono, subhanallah. Gitu. Lah dhek terus ngengkel ae, ikut saja sudah. Maka buruknya dia dalam salat itu untuk dia, tidak untuk makmum. Kalau imam baik dalam salatnya untuk imam dan juga untuk makmum.
Lah enak dadi makmum sakjane ya. Imam ojo rebutan berat. Apa maneh sing gak pati iso maca Quran ngono iku ya. Maca walad delolin dadi imam, nekat ngarep dhewe. Itu. Banyak enggak kayak gitu itu? Wah, akeh. Ya. Terus kita harus tahu kadar diri kita gitu loh. Masing-masing muslimin ini. Maca Quran gak pati iso wani dadi imam. Masya Allah. Sampai saya pernah sholat di belakang imam rutin ini baca ad-duha ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qoi kan pendek itu qafnya. Itu dibaca panjang qala. Lek qala artinya apa? Membenci kan, qanya pendek. Kalau qala panjang, lanya pendek berkata. Tapi kalau qala apa? Keduanya berkata. Menyimpang jauh artinya. Tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidak pula keduanya berkata. Oh, apa maksudnya? Kalau dibaca qala. Nah, itu. Ada lagi imam rutin baca wa masakin. Kalau terjemah kita tempat tinggal, tajri min tahtihal anharu wa masakin. Itu masakin kini diwaca dawa. Wa masakin. Apa artinya? Orang-orang miskin. Coba. Iku imam rutin loh. Tapi alhamdulillah di sini enggak ya. Ini bukan nyindir imam sini tidak ya. Pernah sholat di masjid kayak imam rutin 5 waktu. Terutama sholat jahar. Tajri min tahtihal anharu wa masakin. Loh, ya apa ini? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan orang-orang miskin. Oh, maksudnya? Ngono wani dadi imam. Insyaallah. Harus tahulah seseorang masing-masing kita kadar diri kita. Aku gak pati iso maca Quran liyane, serahkan ahlinya. Gitu loh. Ya. Terus kemudian yang terakhir, di sini yang terakhir. Halaman 242. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengkabarkan akan muncul para umara, pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Jadi ngulur-ngulur waktu sholat. Kalau kita menjumpai kayak gitu, sholat tepat pada waktunya. Sholat di rumah tidak ada masalah. Ini biasanya di desa-desa itu loh ya. Asar itu biasanya 4:30, jam 5 kayak asar. Nah itu katanya maghrib kayak azan asar. Jadi kalau kita sudah tahu masuk waktunya, kita sholat sendiri di rumah. Ketika dengar azan, kita ikut bersama imam dengan niat sholat sunnah. Lek gak melok ya gak apa-apa. Ini juga termasuk ketika dalam waktu sholat tertentu pemimpin mengajukan waktunya. Belum masuk waktu wis azan. Seperti pembahasan yang umum kita tahu ini. Bagaimana kita melok ae nang masjid ngono lho. Ya, dengan niat itu sholat sunnah karena kita meyakini ini belum masuk waktunya. Lah engko mulai baru sholat wajib. Ya, tidak ada masalah. Lu kan ndak ono sholat wajib di omah bagi laki-laki karena kondisi demikian. Imamnya sholat tidak tepat pada waktunya atau belum masuk waktunya. Syarat sahnya sholat diterima itu salah satunya adalah masuknya waktu. Seperti subuh ini yang menjadi pembahasan sejak dahulu panjang di negeri kita ini. Lah kita hidup di sebuah tempat masjidnya azanin disi, sholatnya melu ambil imam. Dengan meyakini belum masuk waktunya berdasarkan ilmu yang kita yakini yang sudah kita pelajari, kita ikut imam sholat sunnah. Baru mulai engko sholat subuh bersama istri, tidak ada masalah. Ojo membuat fitnah. Engko imame wis mari ngadakno salat dhewe di masjid iki ngaco yang seperti ini. Dan itu dilakukan tiap hari. Ini ngerusak yang seperti ini, ngerusak persatuan muslimin. Karena aku pernah menjumpai ngomong model-model ini. Salatnya mohon maaf di masjidnya orang-orang sing kunut, Pak. Dan waktu subuh belum masuk umumnya mereka. Dia nggak mau sholat bersama mereka. Lah engkau sholat subuh teko dewe nang masjid bersama beberapa jamaahnya, sementara jamaah yang lain sudah selesai sholat, dan itu dilakukan tiap hari. Apakah gak membuat fitnah yang seperti ini? Apa mana sing sholat-sholat kok awake dhewe ngene iki jenggoten bathuk kosong gak ada cingkrang. Iya. Sing grupe kono iku mang ngombe awake dhewe gak pati omes ngono lho. Wah iki golongan opo iki sholat awake dhewe kok sholat ngadakno dhewe. Jadi fitnah nanti. Ikut saja sudah bersama imam dengan niat sholat sunnah. Engkau mulai baru sholat subuh dewe gitu loh.
Seperti itu. Berdasarkan hadis yang kita bawakan ini. Kalau di dalam hadis ini ngulur-ngulur waktu imame. Nabi perintahkan sholat tepat pada waktunya. Tapi di zaman kita sekarang untuk waktu subuh khususnya ini mendahului waktu yang ada. Sholat aja be imam dengan niat sholat sunnah, kok mulai sholat subuh jamaah dengan istri. Atau kalau misalkan ada cari masjid yang lain bisa tepat waktu seperti di Mutakin, cari seperti di Mutakin. Nah, seperti itu lebih aman, lebih mencocoki sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita semua istiqamah di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.